Hai guys, jumpa lagi di channel Yandi Live yang kini sedang menuju atau akan sampai di Pura Besakih, pura yang ada di lereng Gunung Agung, pura terbesar di Bali. Video yang tampil sekarang, kita sedang melintasi bagian akhir perjalanan di Desa Besakih, desa tempat Pura Besakih itu berada. Sesaat lagi kita akan sampai di gedung parkir Pura Besakih. Kedatangan kita di Pura Besakih ternyata di perjalanan disambut dengan hujan. Bagaimana dengan di dalam pura nanti? Untung saja hujan berhenti. Untuk vlog perjalanan dari kota Denpasar menuju ke Pura Besakih, klik link di atas kalau sudah ready. Vlog kali ini akan menampilkan perjalanan mulai dari lokasi parkir, gedung parkir kendaraan di kompleks Pura Besakih, kemudian dari parkiran jalan kaki jalan naik terus sampai ke dalam Pura Penataran Agung. Gedung parkir sudah terlihat di sebelah kiri ini. Itu gedung parkir bertingkat 4, sebuah tempat parkir baru hasil penataan besar-besaran kawasan suci dari Pura Agung Besakih. Kondisi hujan begini, sekarang pukul 3 sore, lalu lintas masuk dan keluar Pura Besakih lancar. Belakangan kita tahu ternyata makin sore makin padat justru. Kita menuju ke gedung parkir sebelah kiri ini bertingkat 4. Kita akan parkir di tingkat kedua. Sebelah kiri ini pintu masuk tingkat pertama. Oke, ini pintu masuk tingkat kedua. Di sini meskipun di sebelah kanan ada panel tiket, kita tidak perlu mencet itu, langsung masuk saja, tidak pakai karcis. Namun nanti akan bayar saat keluar kemudian. Dari parkiran tingkat 2 ini kemudian kita naik tangga sampai ke tingkat 4. Ini sudah di tingkat 4. Jadi mestinya kalau mau enteng ya, parkir kendaraannya atau mobilnya di tingkat 3 saja atau tingkat 4 sekalian. Namun kalau tingkat 4 ya kalau hujan ya langsung kena air hujan, karena tingkat 4 langsung terbuka begitu, yang tanpa atap. Kita naik ke atas sengaja sambil menunggu hujan berhenti turun. Dan kita lumayan lama nunggu di parkiran di bawah, setengah jam. Sekarang sekitar pukul 15.30, tidak hujan sama sekali. Jadi kita gas untuk naik ke atas. Suasana tidak terlalu ramai sebenarnya dibandingkan nanti saat kita pulang. Saat kita pulang menjelang malam, suasana justru ramai, lebih ramai dan padat. Nah, di atas sana, di depan puncak Gunung Agung masih terselimuti oleh awan. Di sebelah kiri ini ada kendaraan listrik. Kalau mau naik itu bayar 20.000 per orang. By the way guys, kita ke Pura Besakih ini dalam rangka persembahyangan ke Pura Besakih itu sendiri. Persembahyangan ke sini dalam rangka Pujo Wali Ide Betara Turun Kabeh namanya ya. Sebuah upacara persembahyangan di kompleks Pura Besakih yang diadakan setiap tahun sekali. Persembahyangan dalam rangka Pujo Wali Ide Betara Turun Kabeh tidak berlangsung 1 hari ya, tapi 21 hari biasanya. Ini juga untuk mengakomodir banyaknya umat Hindu yang akan tangkil atau kesini di waktu terbaik mereka masing-masing. Sebelum naik lebih jauh, mohon bantuannya guys untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Untuk tahun ini, tahun 2024, Pujo Wali Ide Betara Turun Kabeh sudah dimulai sejak tanggal 24 Maret. Sekarang tanggal 9 April 2024 dan akan berakhir 14 April 2024. Di kanan dan kiri trotoar ini banyak penjual makanan dan minuman. Jadi jangan khawatir kalau kehausan ataupun kelaparan, ada banyak warung makan yang siap membantu ya. Cuaca mendung, adem ya, jadi lumayan mendukung sih untuk jalan kaki menanjak gini. Jadi nggak keringetan terlalu dan juga nggak terlalu haus. Komplek Pura Besakih ini terletak di lereng Gunung Agung, dan Gunung Agung beserta puncaknya sudah terlihat di depan sana sebelah atas. Sangat jelas terlihat
Padahal sebelumnya cuaca tidak mendukung ya, hujan. Namun sekarang Gunung Agung terlihat awan-awan sudah pada minggir. Namun demikian, cuaca di atas sana dinamis ya. Awan itu cepat bergerak, jadi tiba-tiba awan bisa saja menutupi puncak Gunung Agung. Dan itu akan kita lihat nanti, tiba-tiba awan sudah menyelimuti puncak gunung. Jalan kaki ini menuju ke Pura Penataran Agung kurang lebih akan makan waktu sekitar 15 menit hingga 20 menit ya. Pura Besakih ini sebenarnya adalah komplek beberapa pura. Total ada 26 pura di komplek Pura Besakih, dan dari 26 pura itu ada satu pura yang menjadi pusat, namanya Pura Penataran Agung. Tujuan dari vlog ini ya. Ya, anggota rombongan satu orang merasa kelelahan, jadi kita istirahat. Lumayan untuk menanjak jalan ini. Tempat rombongan kita beristirahat ini namanya Pura Ulun Kulkul. Jadi Pura Besakih itu sendiri sebenarnya komplek beberapa pura ya, bukan pura tunggal. Ada 26 pura di sini. Ada satu pura yang menjadi pusat dari sekian banyak pura di komplek Pura Besakih ini, namanya Pura Penataran Agung, dan pura ini letaknya di tengah-tengah dalam komplek Pura Besakih ini. Oke, lanjut jalannya. Dan vlog ini, perjalanan ke pura ini, kita akan ke Pura Penataran Agung yang tadi sudah disebutkan sebagai pusat dari komplek Pura Besakih ini. Selain ke Pura Penataran Agung, kita juga nanti akan ke Pura Selem namanya, kemudian ke Pura Batu Madeg. Namun di dua pura terakhir itu akan ditampilkan dalam vlog terpisah. Simak link perjalanannya ke Pura Selem dan Pura Batu Madeg melalui link yang ada di atas kalau sudah ready ya. Nanti link itu akan menampilkan suasana perjalanan dan suasana dalam puranya. Nah, sekarang Gunung Agung beserta puncaknya sama sekali tidak terlihat ya, karena sudah tertutup oleh awan. Namanya juga cuaca pegunungan ya, cepat sekali berubah. Nah, jalur pejalan kaki ini dibedakan antara yang akan ke pura dan yang sudah selesai di pura. Yang sudah selesai di pura datangnya dari sebelah kiri ini. Setelah pertigaan ini, jalan lurus ke atas ini adalah khusus yang mau atau akan ke pura, termasuk ke Pura Penataran Agung dan pura-pura lain yang terletak di atas dari Pura Penataran Agung. Karena salah satu anggota rombongan kelelahan, jadi kita istirahat sebentar di bundaran ini. Lanjut jalan. Untuk yang sudah selesai persembahyangan di Pura Penataran Agung dan pura-pura di atas, kalau turun ya belok ke kiri ini ya. Di sini ternyata ramai dengan yang jual makanan ya. Untuk para penjual barangkali sudah sangat kuat ya himbauan untuk jaga kebersihan
Namun ini nih untuk para pembelinya nih, terutama pembelinya kalau bisa jangan nyampah sembarangan ya. Juga jangan nyampah di tempat. Duduk sambil makan, terus sisa makanannya ditinggal di tempat. Kalau misalnya susah nyari tempat sampah, ya tetap pegang sampai ketemu. Sampai ketemu pada akhirnya tempat sampah, meskipun jauh. Oke guys, kita lanjut dengan perjalanan jalan kaki ini ke Pura Penataran Agung. Nah, itu sudah tampak Pura Penataran Agung. Yang tampak itu tangganya yang ke atas dan Candi Bentar di atasnya. Oke, di atas ini adalah Pura Penataran Agung. Tujuan pertama kita melakukan persembahyangan di Komplek Pura Besaki. Sebelum ke pura-pura yang lainnya, tangga yang di atas adalah tangga untuk orang turun. Untuk masuk ke dalam Pura Penataran Agung, kita lewat tangga yang sebelah samping kanan. Nah, ini pemandangan yang gak elok ya, terutama buat para pembeli makanan, minuman. Tolong ya, bawa sampah-sampah sisa makanan, minuman sampai ketemu tempat sampah atau sampai ke rumah masing-masing. Di sebelah kanan atau di sebelah timur ini namanya Pura Catur Lawe Ratu Pasak. Kita akan masuk ke sebelah kiri ini. Sekarang kita sudah ada di dalam mandala atau area tempat persembahyangan di Pura Penataran Agung. Persembahyangan sudah dimulai sebelum kita datang, jadi kita nunggu antrian untuk persembahyangan selanjutnya. Sambil menunggu antrian, kita abadikan beberapa momen di sekitar Pura Penataran Agung, baik di dalam maupun lingkungan sekitarnya. Suara gamelan yang terdengar ini berasal dari gamelan live dan gamelannya dimainkan di sini nih, di balai yang tanda panah hijau ini.
Oke, sekarang kita mulai ikut persembahyangan gelombang berikutnya. Persembahyangan sudah hampir selesai dan sekarang kita tinggal menunggu Nunas Tirte. Persembahyangan sudah selesai di Pura Penataran Agung. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan ke Pura Gelap yang letaknya di atas dari Pura Penataran Agung ini. Jadi jalannya kembali nanjak ke atas ya. Simak di vlog berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.